Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini Allah takdirkan kita duduk di majelis ilmu membaca sebuah kitab karangan ulama tersohor, ulama ahli di bidang Al-Quran pada masanya, yaitu pada tahun 751 Hijriah beliau lahir, tentu sudah ratusan tahun yang lalu. Beliau bernama Imam Ibnul Jazari. Siapa yang tidak kenal beliau, kitabnya sampai saat ini masih kita pelajari, masih kita amalkan ilmu-ilmu yang beliau ajarkan pada kitab ini. Kitab yang sangat penting dalam ilmu tajwid, kitab yang sangat penting dalam makharijul huruf, sifatul huruf, dan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita membaca Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kitab ini tentu beliau menulis dengan sebuah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji afwi rabbin sami' Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Beliau dengan tawadhu'nya menulis bahwa kitab beliau, yaitu beliau mengharap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar, afwi rabbin sami'. Jadi beliau aslinya itu bernama Abu Khair Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Jadi beliau ini adalah seorang yang lahir di Damaskus, Syam, ya. Jadi sekarang Suriah. Dan ada satu kisah menarik, yaitu beliau lahir pada bulan suci Ramadan, di mana kedua orang tuanya adalah ayah dan ibu yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau ini lahir dari seorang ibu yang sebenarnya bukan masanya lagi bagi seorang ibu untuk melahirkan anak. Namun atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, dengan doa ibu dan ayahnya yang ketika itu mereka pergi ke tanah suci Makkah, mereka berdoa, ya Allah berikanlah kami anak yang saleh. Mereka berdoa tentu di tempat yang sangat mulia, di Ka'bah, kemudian di waktu yang sangat mulia, yaitu di bulan suci Ramadan, setahun sebelum dilahirkan pada tahun 751 Hijriah. Maka pada tahun 750 Hijriah, ayahnya Imam Ibnul Jazari berdoa di tanah suci Makkah, ya Allah berikanlah hamba anak yang saleh, yang akan menjadi imam dalam ilmu Al-Quran, ahli di bidang tajwid. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ibnul Jazari? Semua sanad Al-Quran, kalau kita lihat jalur periwayatan Al-Quran sampai kepada Rasulullah SAW melalui beliau. Tentu ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada ayahnya, kepada ayah beliau. Sehingga doa ayahnya di bulan suci Ramadan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setahun setelah itu lahirlah Imam Ibnul Jazari, yaitu beliau lahir pada tanggal 25 Ramadan 751 Hijriah. Dan banyak sekali karya-karya beliau dalam ilmu tajwid, ilmu qiraat. Ada Ad-Durrah Al-Mudhiyah, ada An-Nashr fi Qiraatil Ashr, ada Thayyibatun Nashr fil Qiraatil Ashr. Dan yang kita pelajari ini adalah Al-Muqaddimah fi ma yajibu ala qari'il Qur'an ya'labah. Jadi ini sebuah kitab yang kita kenal dengan Jazariyah. Dan nisbah nama ini tentu ini adalah beliau yang bernama Abul Khair Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari. Maka kita lihat apa kata beliau dalam kitab ini sebelum kita masuk pembahasan. Kita lihat di situ, alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Beliau Imam Ibnul Jazari memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembukaan yang sangat mulia, yaitu memulai sebuah kitab, sebuah tulisan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Dan beliau Imam Ibnul Jazari juga bersalawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah? Tentu beliau bernama Muhammad wa alihi wa sahbihi, yaitu Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Seluruh alam beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga seluruh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan jangan lupa beliau mendoakan kita juga di sini, wa muqri'il Qur'an ma'a muhibbih. Jadi kita yang mencintai Al-Qur'an, kita yang muqri Al-Quran, kita yang ingin menjadi pencinta Al-Quran, semua kaum muslimin yang berinteraksi dengan Al-Quran didoakan oleh Imam Ibnul Jazari. Khususnya nanti antum yang mendapatkan sanad kitab ini, di situ ada doa beliau dengan kita membaca kitab beliau,
tentu beliau juga secara otomatis mendoakan kita. Mudah-mudahan kita semua yang mempelajari kitab ini Allah mudahkan dalam kita mempelajari Al-Quran, mempelajari tajwid Al-Quran. Inilah keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu tidak didapat dengan sekolah. Keberkahan ilmu tidak didapat dengan materi. Keberkahan ilmu didapat daripada doa guru-guru kita, doa ulama-ulama kita, sehingga Allah memudahkan kita mempelajari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Inilah 3 bait pertama dalam muqaddimah. Jadi nama kitabnya saja sudah muqaddimah, yang 100 lebih bait dimulai dengan muqaddimah juga. Jadi muqaddimah dalam muqaddimah. Jadi luar biasa. Muqaddimahnya saja itu sudah 100 bait lebih. Kita akan pelajari pelan-pelan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kita dalam mencari ilmu. Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya lihat ini peserta dari berbagai daerah, dari Indonesia, bahkan ada dari luar negeri, ada dari Malaysia. Kita dikumpulkan di Majelis Ta'lim ini, di Majelis Ta'lim Darul Hidayah, sebuah lembaga resmi dan memiliki izin operasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengajarkan ilmu-ilmu syar'i. Silakan istiqomah. Setelah kita mengenal kitab ini, muqaddimah ini, kita pelajari apa yang akan kita pelajari ke depannya. Masih banyak ilmu-ilmu yang akan kita pelajari. Ada kitab yang disebut dengan kitab Al-Qasidah Al-Khurasaniyah, itu tentang sifat dan makharijul huruf. Tentu ini sama-sama dengan kitab Al-Jazari, sama-sama di awal-awalnya membahas tentang yakni makharijul huruf. Semakin banyak kitab yang kita baca, kita pelajari, itu akan menambah wawasan kita dan membuka cakrawala kita berpikir tentang ilmu tajwid, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini wasilah kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Setelah kita pelajari kitab ini, kita ajarkan lagi. Setelah dapat sanad kitab ini, kita ajarkan lagi. Kita ajarkan lagi, dan ini menjadi ilmu yang akan mengalir pahalanya meskipun kita sudah tiada di dunia yang sangat fana ini. Berapa tahunlah kita hidup di dunia ini, hanya sementara. Namun perjalanan kita di alam barzah sangat panjang. Hanya pahala-pahala yang dari niat kita mengajarkan ilmu, niat kita beramal soleh, di situ Allah akan memberikan pahala terus walaupun kita sudah tiada di dunia ini. Barakallahu fikum, ini muqaddimah. Terima kasih seluruh admin dan seluruh peserta yang telah masuk kepada grup ini, dan kita tutup pembukaan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.